Baik untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema simpanan saldo akhirat. Masya Allah, karena lagi rame banget nih di sosial media. Ganteng, review saldonya dong. Waduh, ini makanya kadang kita lupa nih. Kalau saldo misalnya fokus sama dunia, padahal akhirat kita setiap hari makin bertambah apa makin berkurang sih? Nah kita lanjut nih, tadi sebelum iklan ada pertanyaan yang saya belum dijawab sama Ustadz Syam. Ustadz Afwan. Siap. Ini benar gak sih saldo akhirat, simpanan saldo akhirat yang berikutnya ini katanya sangat sulit untuk dilakukan. Dan kalau misalnya kita pengen tahu nih, kalau misalnya simpanan kita atau amalan ibadah kita sudah diterima atau belum tuh gimana sih caranya Ustadz? Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, tabi guruku Habib Nabil, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sulit bukan berarti mustahil. Ya. Betul. Sulit bukan berarti orang-orang tidak bisa melakukannya. Sulit tuh kalau kita sendiri pikirin bahwa itu sulit. Sebenarnya gak sulit-sulit amat kok ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan mendengar kutipan ayat berikut ini di mana kalau kita menjalankannya ini kita menjalankan suatu perintah Allah yang sangat agung. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Kata Allah dalam surah An-Nisa, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah memerintahkan kalian memberikan amanah kepada ahlinya. Kemudian wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan ketika dalam urusan hukum ini kalian harus menjadi seorang yang adil. Maka saldo akhirat yang ketujuh atau yang selanjutnya ini adalah sikap adilnya seseorang. Kalau orang adil maka dia telah menabung saldo untuk akhiratnya. Bahkan disebut-sebut yang pertama yang mendapatkan naungan di hari kiamat di mana tidak ada lagi naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, nomor satu langsung al-imamun adil, seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Apa sih artinya adil itu? Adil itu bukan sama rata. Adil tuh sama rata, misalnya punya anak dua, satu kuliah, satu TK yang sama-sama dikasih 10.000, nggak mungkin, itu bukan adil namanya. Tapi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan anak kuliah misalnya kuliah lebih banyak kebutuhannya, lebih banyak berarti dibandingkan yang kecil. Ya bukan merasa sama rata. Ada orang yang tingginya 150 cm, ada orang tingginya 190 cm, mau nonton nggak mungkin tempatnya sama, harus ditinggikan sedikit. Ditinggikan Betul. sedikit pijakan daripada orang yang lebih pendek badannya. Maka itu baru adil. Maka subhanallah. Bagaimana aplikasinya dalam rumah tangga misalnya. Seorang imam yang adil. Seorang imam yang adil. Seorang pemimpin rumah tangga yang adil. Dia tahu bagaimana menempatkan posisi seorang istri. Bagaimana menempatkan posisi seorang anak. Bagaimana menempatkan posisinya sebagai seorang ayah. Misal dia di luar adalah seorang komandan. Sampai di rumah jangan jadi komandan lagi. Subhanallah. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Misal di masjid dia menjadi orang yang sangat khusyuk, sampai di rumah jangan menjadi orang yang sangat khusyuk lagi ibadahnya. Jangan ganggu bapak lagi zikir subhanallah bihamdi subhanallahiladzim. Anaknya pengen bermain dengannya. Anaknya ingin bermain dengannya, maka ternyata dia tahu yang mana yang menjadi prioritasnya. Maka menjadilah seorang yang adil. Kata Allah tadi, innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Ini adalah perintah yang sangat luar biasa yang akan memberikan kenikmatan kepada kalian, memberikan ketenangan hidup kepada kalian. Suatu perintah yang dipuji sendiri sama Allah. Jadi Allah itu ngasih perintah dalam Al-Quran gak pernah dipuji sendiri. Tapi untuk perintah adil ini Allah memuji. Ini adalah suatu yang kalau kalian kerjakan akan sangat baik untuk kalian. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Maka subhanallah ketika kita berlaku adil terhadap diri kita. Jadi ada adil kepada diri. Ya, jangan memaksa diri kerja di waktu istirahat, ya. Kerja di waktu istirahat, harus waktunya tidur. Ya, jadi adil kepada dirinya sendiri, adil terhadap keluarganya, adil terhadap apa yang dipimpinnya, insya Allah dialah yang termasuk paling cepat masuk surga nanti. Waduh, harus Masya adil. Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Apalagi kita pemimpin keluarga ya, memang adil itu sangat penting sekali. Kadang kalau istri saya nih sekarang lagi suka cemburu karena saya lebih perhatian sama anak. Waduh. Nah, aku nih dicuekin terus tiap pulang langsung ke anak, aku jadi dicuekin. Oh ternyata ini juga penting buat kita nih, tamparan buat saya pribadi harus lebih adil lagi membagi kasih sayang ya Mas Allah.